جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Kita sudah membahas tentang air mustakmal. Air mustakmal kemarin kita sebutkan jikalau sedikit maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Begitu juga tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Sekarang kita masuk dalam fasal yang juzul ma'ul ghalid wa ghairuhu minal mai'ah. Sang pengarang kitab menyebutkan tentang air sedikit jikalau kejatuhan sesuatu yang najis. Nah, ini kejadian yang mungkin sering terjadi pada kita sehari-hari, di mana di sini disebutkan yang juzul ma'ul ghalid, air yang sedikit bisa menjadi najis. Wa ghairuhu minal mai'at, bahkan bukan cuma air, sekalipun cairan-cairan yang lain kalau kejatuhan najis maka bisa menjadi najis. Misal minyak goreng, ibu kalau masak misal ada minyak goreng kejatuhan najis, nah, maka minyak goreng tadi menjadi najis. Disebutkan di sini bimulaqatin najis wa yustasna masail, kecuali beberapa perkara yang akan disebutkan. Jadi air sedikit ataupun cairan itu bisa menjadi najis kalau kejatuhan najis, kecuali beberapa masalah yang akan disebutkan. Pertama, perhatikan. Pertama, malah yang dikutur. Kalau yang jatuh adalah najis yang tidak bisa dilihat pakai mata. Baik, najis yang sangat kecil tidak bisa dilihat pakai mata normal, nggak bisa. Nah, maka itu dimakruh, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau najis-najis yang bisa dilihat pakai mata, maka itu tidak bisa dipakai lagi. Kalau minyak goreng, berarti minyak goreng tadi nggak bisa digunakan untuk memasak lagi. Kalau air yang sedikit kejatuhan najis tadi, maka air tadi tidak bisa digunakan untuk bersuci, hukumnya menjadi najis kalau sedikit, tahu ya? Nah, tapi kalau tidak bisa dilihat pakai mata, saking kecilnya nggak bisa dilihat pakai mata, bisa kalau pakai mikroskop misalnya, disentuh, diperbesar, nah itu tidak masuk hitungan. Jadi walaupun bisa terlihat kalau pakai mikroskop, tetap dimaksud, nggak ada masalah, tahu ya? Kemudian yang kedua, wamai katul lada malahan sa'il. Yang kedua adalah bangkai. Ini kadang kan sumur kemasukan bangkai atau apa? Bangkai yang mana kalau dibedah, tidak ada darah yang mengalir. Tidak ada darah yang mengalir. Misal ini bangkai dibedah, itu nggak ada darah yang mengalir. Contoh misalnya apa? Semut misalnya. Semut masuk dalam minuman. Semut ini kalau dibedah, nggak mungkin ada darah yang mengalir, maka dimakfu. Maka dimakfu, nggak ada masalah. Nah, di sini disebutkan apa saja hewan-hewan yang dimaafkan kalau masuk dalam minuman atau masuk dalam air atau minyak goreng. Disebutkan di sini. Contohnya adalah wadalika kazanbur wa aqrab wa wazat bi aqwaihi wa baq. Disebutkan di sini seperti lebah apa? Tawon. Nyarwan ini kan umpama mate gede ya. Selama air itu tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, kemudian aromanya tidak berubah, maka buang saja lebahnya, buang saja itu nyarwannya, suci airnya. Paham ya? Itu dimaksud. Kenapa? Karena nyarwannya kan kayak belah, mereka tak kira beda sih ngalir. Paham? Itu dimaksud. Contoh yang lain selain nyarwan di sini disebutkan akrob, kalajengking. Apa maksudnya? Kalah masuk ke air umpama. Mati di air, jadi bangkai di dalam air. Kalau airnya nggak berubah, buang saja kalahnya. Buang kalajengkingnya, aman, boleh dipakai. Disebutkan lagi di sini selain itu ada wazak itu katak, kodok. Nah, ini biasanya sumur-sumur kan kemasan kodok mati di situ. Selama sumur tadi tidak berubah aromanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, maka airnya tetap suci. Tetap suci. Buang saja bangkainya.
Airnya tetap suci. Atau contoh yang lain misalnya apa ini? Bak itu kutu busuk, ya kutu lah. Kalau ada kutu kalau dibilang nggak mungkin ada darah mengalir, maka dimafu. Banyak pokok apapun yang sekiranya kalau dibelah itu nggak ada darah mengalir, kalau masuk ke air selama tidak berubah airnya, maka hukumnya tetap suci. Paham kira-kira? Nah, disebut di sini juga gubak itu lalat. Nah, lalat kalau masuk ke air kan sering kan, lalat masuk ke air itu tetap suci selama catatannya selama tidak berubah. Kalau berubah maka menjadi najis. Nah, untuk lalat ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, sahabat Nabi Abi Hurairah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza waqa'ad dzubab," kalau lalat jatuh kata Nabi, masuk fi ina'i ahadikum, masuk pada minuman seseorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW. Kalau lalat masuk pada minuman salah satu di antara kalian, falyakmishu, maka celupkanlah, tenggelamkanlah. Jadi kalau kemasan lalat, celok kaki, falyakmishu, celok kaki, summa liyatrahu, setelah dicelupkan ambil buang. Setelah dicelupkan kata Nabi ambil buang. Kenapa? Fa inna fi ihdayana ayhi da'an wa fil akhar sifaan. Karena lalat itu kata Rasulullah, satu sayapnya adalah penyakit dan sayap yang satu adalah penawarnya. Nah, jadi salah satu dari dua sayap ini, salah satu penyakit, yang satu penawarnya, obat dari penyakit tadi. Namun etilokan itu saja, nah itu tidak normal, netral. Nah, jadi luar biasa itu hadis dari Nabi SAW sudah 1400 tahun yang lalu. Ternyata penelitian baru-baru ini menyatakan betul. Ternyata lalat itu memang betul. Salah satu dari sayapnya penyakit, yang satu obatnya. Jadi subhanallah itulah mukjizat daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau besok-besok misal ada lalat masuk jadi celuk kaki saja. Nah, tapi setelah itu dibuang, jadi enom berarti buang lalat itu ya. Setelah dicelupkan tetap dibuang. Ayo kembali lagi pada pembahasan. Lalu ada bangkai masuk dalam air yang sedikit, selama tidak merubah air ataupun minyak ataupun cairan apapun, maka hukumnya tetap suci. Tapi bangkai yang bagaimana? Bangkai yang mana kalau dibelah tidak ada darah yang mengalir. Lanjut. Illa in ghayyarat aw turihat, kecuali kalau kita yang naruh, nyari semut mati, kita ambil masukkan ke air. Misalnya, walaupun tidak berubah tetap dihukumi najis. Kenapa? Karena kita sendiri yang naruh. Tapi kalau kejatuhan itu lain cerita. Kalau kejatuhan bukan kita yang naruh, tapi tiba-tiba ada semut mati di situ, ada lalat mati di situ. Nah itu tinggal buang saja. Itu dimaafkan selama tidak berubah dan juga bukan kita yang naruh. Paham ya? Kemudian kita lanjut ilain ghayar al-qubihat. Di sini disebutkan na'am layakul atarful lihaja. Ada pengecualian lagi. Boleh kita meletakkan satu najis atau satu daging misalnya ya. Daging kita masukkan dalam air. Lalu kok tiba-tiba air tadi berubah karena daging tadi masih ada darah-darahnya. Nah, itu kata para ulama itu dimaafkan. Paham ya? Jadi jangan sampai besok was-was. Ini dijelasin begini jangan sampai besok was-was. Wah, kita kan habis kan enten ya. Maksudnya. Jadi tujuan di sini supaya kita tidak ada was-was. Nah kemudian wafa muhiratin tanah jasa. Kemudian pengecualian berikutnya adalah jikalau ada kucing yang mana kita lihat kucing tadi habis makan bangkai, misal makan tikus, nah, maka otomatis itu mulutnya kucing najis. Wafa muhiratin tanah jasa, mulut dari kucing yang najis, semua gobat, kemudian kucing tadi hilang dari pandangan kita. Tidak kita lihat kucing itu lari entah kemana. Waktu milamulu wa bima'in kasir. Ada kemungkinan hilangnya tadi kucing, kemungkinan dia minum di air yang banyak. Tahu ya? Jadi ketika dia kembali lagi kepada kita, maka kita hukumi suci. Walaupun pada kenyataannya kucing tadi tidak minum. Tahu ya? Tapi kalau misal ada kemungkinan, misal waktu yang agak lama kemudian dia kembali, ada kemungkinan ini kucing sudah minum air yang banyak sehingga itu mulut jadi suci. Nah, itu dimaafkan, dimaafkan. Jadi jangan sampai besok megang kucing terus was-was, wah najis saya. Enggak. Ya? Kemudian lanjut lagi
Wa kadzalika as-sabiyyu, begitu juga dengan anak kecil idza tanajjasa, yang mana dia sedang membawa najis, tsumma ghaba, yang kemudian hilang seperti kucing tadi, waktu mila taharatuhu, dan ada kemungkinan anak kecil tadi sudah bersuci. Tadi kalau anak kecil misalnya dia habis main tanah celot misalnya, kemungkinan najis semua, dan kemudian dia hilang, balik-balik kok sudah bersih, kita hukumi suci. Paham ya? Wal ghalib min dukhalin najasa, pengecualian berikutnya adalah asap dari pembakaran sesuatu yang najis. Apa misalnya bakar apa yang najis, misalnya bakar bisa kotoran sapi, misalnya kotoran sapi kok dibakar, boleh berobor, kotoran sapi terbakar, otomatis asapnya kan asap dari sesuatu yang najis. Kalau itu nempel kepada kita, disebutkan di sini wal ghalilu min dukhalin najasa, kalau sedikit dimaafkan. Kalau sedikit, misal kita pas lewat saja ada orang bakar-bakar, lewat kena asapnya dimaafkan. Tapi kalau kita diem di situ kening terus, nah ini banyak. Nah kalau banyak tidak dimaafkan, paham ya? Kalau banyak berarti kita jadi najis. Paham kira-kira maksudnya? Jadi kalau cuma sedikit dimaafkan. Kemudian wal yasir min sa'in najis. Kemudian dimaafkan juga kalau misalnya kita terkena sedikit daripada rambut daripada hewan yang najis. Contohnya apa? Kucing misalnya, ini yang sering terjadi kan kucing. Kucing kalau misalnya rontok bulunya, kucingnya masih hidup, rontok bulunya, kena kita, ya kan, kita bawa atau mungkin nempel di baju, itu kita lihat. Kalau banyak maka kita membawa najis. Kalau banyak kita membawa najis, tapi kalau sedikit dimaafkan. Nah, kita perlu tahu sedikitnya seberapa, banyak itu seberapa, sedikit seberapa. Nah, para ulama menyatakan kalau sudah ada 3 helai bulu kucing nempel pada kita, maka dihukumi banyak. Nah, ya? Kalau ada 3 bulu saja dihukumi banyak. Berarti kalau cuma 1 atau 2 bulu dimaafkan. Nah, ini penting, ini kadang kan kita pelihara kucing. Nah, kalau kita pelihara kucing bulunya rontok, kalau ada 2 helai kita masih dimaafkan. Tapi kalau sudah lebih dari 2, ada 3 bulu, nggak dimaafkan. Nah, kalau misal nggak dimaafkan, bajunya kena bulu kucing, kita pakai sholatnya nggak sah. Nah, itu penting, ini perlu diperhatikan karena ini perkara yang sering terjadi pada kita. Paham ya? Kemudian lanjut lagi. Lanjut di sini wal yasir min hubaris sirjid. Wal yasir min hubaris sirjid. Begitu juga dimaafkan jikalau kita terkena debu-debu jalanan, asal sedikit. Misal ada jalanan yang kemungkinan tempat binatang-binatang lewat misalnya, kemungkinan itu najis. Lah kok debu berterbangan kena kita misalnya, debu yang kemungkinan najis kena kita. Kalau sedikit dimaafkan, tapi kalau banyak nggak dimaafkan, paham ya? Nah sedikitnya bagaimana? Sedikitnya seukuran dzurrah, seukuran biji sawi atau biji jagung. Kalau segitu kurang lebihnya dimaafkan. Tapi kalau lebih dari itu nempel pada kita nggak dimaafkan, najis jadi. Paham ya? Kemudian lanjut lagi wala yunajjisu kubaru sirjin a'dha'ahu. Dan juga disebutkan jikalau debu-debu tadi yang berterbangan tadi nempel pada tubuh kita yang basah, ya kan, basah, habis nanti kok ketempelan debu yang berterbangan nempel pada tubuh kita, disebutkan wala yunajjisu, tidak menjadikan tubuh kita menjadi najis, artinya tetap suci. Nah, dari semuanya disebutkan jangan sampai besok-besok terus kita was-was. Kalau ada apa-apa terus was-was. Nah ini kita ketempelan debu ini najis apa enggak? Kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak baru nggak dimaafkan, artinya tetap kita kena najis. Nah di sini juga ada tambahannya. Ada tambahan untuk masalah bulu hewan, bulu daripada binatang. Kalau hewan itu adalah hewan yang nggak boleh dimakan, seperti kucing, maka hukum bulunya seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak menjadi najis. Tapi kalau daripada hewan yang boleh dimakan dagingnya, contoh ayam atau kambing, bulunya rontok kepada kita, itu dimaafkan, nggak ada masalah. Bukan dimaafkan, nggak najis memang. Paham ya? Jadi kalau ayam yang bulunya rontok atau kambing bulunya rontok, nggak ada masalah. Paham kira-kira? Nah, itu untuk masalah bulu. Kalau susunya bagaimana? Nah,
Ini juga penting juga. Pembahasan begini penting juga. Kadang kan orang beranggapan kalau susu kan bukan hewannya, berarti nggak apa-apa. Enggak, kalau susu daripada hewan yang nggak boleh dimakan, susunya juga haram. Paham ya? Susunya juga haram. Kucing nggak boleh dimakan, susu kucing bagaimana? Susu kucing tetap haram. Nah ini supaya kita tidak salah paham. Jadi jangan pernah beranggapan susu daripada hewan-hewan yang nggak boleh dimakan boleh diminum, nggak bisa, tetap haram. Beda dengan telur. Kalau telur memang iya, telur memang semua telur halal. Tapi kalau susu enggak. Kalau susu daripada hewan yang nggak bisa dimakan, tetap susunya haram diminum. Paham ya, Pak ya? Betul. Insya Allah bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini banyak yang nggak hadir, jadi supaya nggak ketinggalan banyak, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah bertemu, kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.